Sebenarnya kalau boleh kita bilang gitu ya Mas ya, ya mungkin saja gitu ya ada perbedaan pandangan antara pimpinan wilayah dengan pusat gitu ya, itu bisa saja terjadi. Kemudian beberapa partai politik ada yang malu-malu untuk mendukung, itu juga bisa saja terjadi. Tapi ada juga yang keras sekali, itu juga ada gitu ya. Tapi kami lihat ini ya bentuk dinamika lah. Dinamika pasca putusan itu pasti selalu ada. Ya seperti putusan 60 misalkan yang tentang ambang batas pencalonan di pilkada. Kemarin kan awalnya DPR malah nggak mau untuk langsung menerapkan tuh, tapi keburu di demo kan. Kami pikir jangan sampai lah di putusan 135 ini kita mengulangi untuk sampai harus menggeruduk rumah rakyat untuk kemudian segera memperbaiki pemilu. Mereka harusnya belajar dari pengalaman lah. Karena kambing pun kan akan belajar ketika dia terjatuh sekali seperti itu. Artinya kami cuma punya dua pesan lah Mas sebetulnya. Yang pertama, perbaikan undang-undang pemilu ke depan, kacamatanya itu jangan hanya kacamata tarik-tarik kepentingan ataupun hanya kacamata kekuasaan. Penting sekali juga untuk menaruh kacamata pada keadilan, terutama keadilan elektoral, bahwa kemudian perbaikan revisi undang-undang pemilu ditujukan pada upaya mengejawantahkan amanat rakyat dengan lebih baik, dengan lebih adil, dengan lebih berintegritas. Yang kedua, putusan 135 ini bukan obat bagi seluruh penyakit. Saya setuju nih. Itu jadi, yang penting dilihat. Bukan obat yang tokcer, tidak. Tapi memang harus ada prosesnya lain yang harus dilakukan. Bahwa putusan 135 ini seyogyanya itu harusnya dipandang sebagai pintu awal untuk setiap pihak, baik itu peserta pemilu, penyelenggara, bahkan pemilih, untuk memahami betul bahwa pemilu kita ini banyak sekali yang harus diperbaiki kok. Tadi beberapa perbaikan sudah disebut oleh Bang Ferry, bahwa adanya pendapilan misalkan, kemudian ada sistemnya seperti apa. Itu kan yang lebih substantif untuk kita bicarakan. Ini yang penting untuk kita sorot dari putusan 135 dan memindahkan perdebatan-perdebatan yang tidak produktif kayak gitu ya, menjadi perdebatan produktif tentang mau seperti apa sih pemilu kita ke depan yang lebih baik.